Selamat datang kembali. Untuk Anda, hari ini kita akan mengupas tuntas beberapa catatan yang kelihatannya terpisah, tapi ternyata saling terkait erat. Betul sekali. Di satu sisi, ada intrik politik di kalangan bangsawan, di sisi lain ada misteri kuno yang usianya ribuan tahun. Dan sumber kita kali ini kan berpusat pada 3 individu dari sebuah kelompok yang sangat rahasia, namanya Klub Tarot. Klub Tarot ya? Nah, Klub Tarot ini bisa Anda bayangkan kayak kelompok dukungan rahasia untuk orang-orang dengan kekuatan super, atau Beyonder, istilah di dunia ini. Oke. Kelompok ini dipimpin oleh sosok misterius bernama The Fool. Di dalam pertemuan mereka, setiap anggota pakai nama samaran dari kartu Major Arcana. Ada The Sun, Justice, dan lainnya. Tujuannya buat jaga anonimitas. Jadi disitulah mereka bisa bertukar informasi ya, membahas masalah-masalah yang mustahil dibicarakan di dunia nyata. Epak. Dan kita akan lihat bagaimana masalah di dunia nyata mereka ini tumpah ruah ke dalam pertemuan rahasia itu. Betul, kita akan mulai dari 2 lokasi yang sangat kontras. Pertama, sebuah kota terpencil yang bisa dibilang selamanya diselimuti kegelapan. Dan yang kedua, gemerlap pesta para bangsawan di sebuah kerajaan yang lagi pusing menghadapi polusi industri. Sangat kontras. Sangat kontras. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Bagaimana seorang pemuda yang terkurung di penjara gelap, seorang wanita bangsawan yang terjebak di sangkar emasnya, dan sebuah buku harian dari masa lalu. Semuanya terhubung oleh satu nama misterius yang bisa mengguncang fondasi dunia mereka. Mari kita mulai dari kepingan teka-teki yang pertama deh. Oke, kita mulai dengan Derek. Kode namanya The Sun. Situasinya ini cukup ekstrim ya. Ekstrim gimana tuh? Dia sengaja menguras energi spiritualnya sampai di ambang batas. Bikin dirinya kelihatan seakan-akan mau gila. Wah. Ini bukan tindakan iseng. Ini sebuah perjudian nekat untuk menghindari misi bunuh diri yang dipimpin Tetua Lovia ke tempat bernama Quill True Creator. Sebuah langkah yang sangat berisiko dan akibatnya pun setimpal kan? Para tetua di kotanya memutuskan untuk mengurungnya di penjara bawah tanah Menara Kota Perak. Dengan alasan untuk perawatan. Iya, perawatan dalam tanda kutip ya. Tapi, nah disinilah keanehan dimulai. Di sel sebelahnya, ada seorang mantan kapiten tim ekspedisi yang sudah dikurung di sana selama 42 tahun. 42 tahun. Lama sekali. Lama banget. Dia dicurigai sudah terkorupsi oleh kekuatan gelap. Tapi anehnya, catatan kita menekankan bahwa dia masih sangat waras dan rasional. Itu poin yang bikin merinding sih. Di dunia yang penuh kegelapan dan monster gila, kewarasan yang bertahan selama 42 tahun di dalam sel justru terasa sangat tidak wajar. Betul, justru itu yang aneh. Nah, sementara Derek berada dalam kegelapan fisik yang nyata, kita pindah ke belahan dunia lain, ke dunia Audrey atau Justice, yang justru terperangkap dalam sangkar emas kemewahan. Dunianya mungkin berkilauan, tapi masalahnya nggak kalah pelik ya. Benar sekali. Kita melihatnya di dalam sebuah kereta mewah, baru pulang dari pertemuan penting para bangsawan dan pejabat. Mereka lagi membahas RUU anti polusi kan? Tepat. Audrey ini digambarkan sangat cerdas dan punya rasa ingin tahu yang besar. Dia memperhatikan ayahnya, seorang Earl, bawa setumpuk dokumen baru ke ruang kerjanya. Tentu saja, sebagai bangsawan, dia nggak bisa langsung tanya dong. Nah, disinilah dia nunjukin kecerdikannya. Dia pakai anjing kesayangannya yang super pintar, Suzy, buat nyelinap masuk. Dan mengintip judul dokumen itu. Judulnya, Survei Kondisi Kehidupan di Semua Tingkatan di East Borough Area Dermaga dan Kawasan Pabrik. Untuk seorang Earl yang hidupnya nyaman, ini dokumen yang sangat aneh untuk dibaca ya. Aneh banget. Apa sih yang bikin Audrey begitu tertarik dengan ini? Karena ini menyentuh inti dari dilema Audrey. Dia punya niat tulus mau bantu orang-orang yang kurang beruntung, tapi status bangsawannya menghalangi dia buat bertindak langsung. Jadi dokumen ini semacam celah. Tepat, sebuah kesempatan buat berbuat sesuatu dari balik layar, mungkin dengan memanfaatkan pengaruh ayahnya. Jadi kalau kita lihat, keduanya sama-sama terkurung. Oh iya juga ya. Derek terkurung secara fisik, sementara Audrey terkurung oleh norma sosial. Dan keadaan terkurung inilah yang akan mereka bawa sebagai pertanyaan ke pertemuan Klub Tarot berikutnya. Dan pertemuan itu pun dimulai. Suasananya digambarkan megah banget, sebuah istana kuno di atas lautan kabut kelabu dengan meja perunggu panjang.
Di ujung meja, di kursi kehormatan, duduklah The Fool. Satu persatu anggota lain muncul, termasuk Derek, The Son. Dan kekhawatiran pertamanya langsung menunjukkan betapa besar resiko yang dia ambil. Dia tanya ke The Fool, apakah kehadiran saya di sini bisa dideteksi oleh dua benda mistis yang menyegel penjara di kota saya? Jawaban The Fool sangat menarik. Dia nggak bilang, tenang, pasti aman. Dia bilang, secara umum, tidak akan ada yang terdeteksi. Namun, beberapa benda mistik memang memiliki efek khusus. Ambigu sekali ya jawabannya. Ambigu, tapi sekaligus menunjukkan kekuatan dan pengetahuan The Fool. Dia meyakinkan Derek tanpa kasih jaminan buta, yang justru membuatnya terdengar lebih bisa dipercaya. Oke, setelah sedikit lebih tenang, Derek mengajukan pertanyaan yang mengubah total arah percakapan. Dia melihat ke seluruh anggota dan bertanya, apakah kalian pernah mendengar seseorang bernama Ammon? Hening sejenak. Nama itu terasa asing bagi sebagian besar, tapi tidak bagi semua. Dan pertanyaan inilah bomnya. Betul, nama Ammon ini langsung memicu reaksi dari anggota lain yang lebih berpengalaman, The Hangman. Ini bukan sekedar nama orang, ini kunci yang membuka sebuah, kotak Pandora. Kotak Pandora berisi sejarah kelam. Dan rahasia kuno yang sudah terkubur ribuan tahun. Tentu saja, Derek melanjutkan ceritanya. 42 tahun lalu, tim ekspedisi dari kotanya yang dipimpin oleh pria misterius di sel sebelahnya, bertemu dengan seseorang bernama Ammon di reruntuhan kuno. Dan setelah pertemuan itu, seluruh anggota tim jadi gila, kehilangan kendali. Semua, kecuali sang kapten. Nah, di sini, The Hanged Man, yang perannya kayak sejarawan rahasia di kelompok ini, memberikan konteks yang mengerikan. Dia jelaskan kalau keluarga Ammon adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan paling kuat yang mendukung dinasti Tudor di zaman keempat. Sekitar 1500 tahun lalu ya. Betul, mereka hanya satu tingkat di bawah kaisar darah yang legendaris itu. Dan ini bagian yang benar-benar mengubah permainan. The Hangman menyebut keluarga Ammon sebagai keluarga para penghujat. Kenapa? Nah, itu dia. Karena mereka dikabarkan menguasai rahasia untuk mencuri kekuatan para dewa. Mencuri. Bukan sekedar melawan, tapi mencuri. Mencuri? Ini bukan sekedar julukan seram kan? Konsep penghujat ini meruntuhkan seluruh fondasi teologi di dunia mereka. Maksudnya? Gini, kalau kekuatan dewa bisa dicuri, artinya para dewa bukanlah entitas absolut yang tak tersentuh. Mereka cuma pemegang jabatan tertinggi, dan jabatan itu bisa direbut. Wow, ini mengubah agama menjadi politik tingkat kosmik. Persis. Lebih jauh lagi, The Hangman menambahkan kalau keluarga Ammon mengelem sebagai keturunan dari Dewa Matahari kuno. Sebuah nama yang sama sekali nggak ada dalam mitologi yang dikenal Derek. Jadi, ini menyiratkan bahwa seluruh sejarah yang diketahui oleh Kota Perak bisa jadi salah atau nggak lengkap. Tepat sekali. Jadi kalau kita sambungkan semua titik ini, gambaran tentang tahanan di sebelah sel Derek jadi jauh lebih menakutkan kan? Oke, coba kita urutkan. Pertama, dia satu-satunya yang selamat dari timnya. Benar. Kedua, dia tetap waras setelah 42 tahun dikurung bersama monster-monster gila. Aneh banget itu. Ketiga, dia punya hubungan dengan Ammon, seorang penghujat dari klan kuno yang bisa mencuri kekuatan dewa. Kesimpulannya jadi jelas. Persis. Orang ini bukan tahanan biasa yang terkorupsi. Dia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan aneh. Dia mungkin bukan dikurung, tapi sedang menunggu. Ini mengubah seluruh persepsi Derek tentang situasinya. Ancaman terbesarnya bukan para penjaga, tapi tetangganya sendiri. Sementara ketegangan soal Ammon masih terasa, fokus pertemuan beralih. Audrey, atau Justice, minta bicara empat mata dengan The Fool. Tawarannya, 3 halaman baru dari buku harian Kaisar Rosel, seorang tokoh legendaris yang penuh teka-teki. Tapi yang menarik adalah alasannya minta rahasia. Betul. Dia nggak melakukannya untuk menyembunyikan sesuatu yang jahat. Sebagai seorang telepatist, kemampuannya itu membaca dan mensimulasikan pikiran orang lain. Jadi dia bisa memprediksi. Tepat. Dia minta kerahasiaan untuk melindungi identitasnya dari anggota lain, The Magician atau Force. Audrey udah prediksi kalau Force tahu dia punya akses ke buku harian Rosel, Force bakal bisa menghubungkan petunjuk dan menebak identitas Audrey di dunia nyata. Wah, ini langkah catur yang sangat cerdas, menunjukkan betapa cepatnya dia menguasai kemampuannya.
Dalam percakapan pribadi itu, Audrey menukar halaman buku harian ini dengan satu pertanyaan krusial. Yaitu, Mengapa dikatakan bahwa kartu-kartu blasfemi menyimpan rahasia terdalam para dewa? dan jawaban The Fool, meskipun cuma 3 kata, dampaknya luar biasa. Dia cuma bilang, urutan 0, Black Emperor. Nah, untuk Anda yang baru mendengar ini, coba bayangin, ada sebuah tangga karir spiritual. Selama ini, semua orang di dunia itu mengira urutan 1 adalah posisi tertinggi, Oke, setingkat malaikat atau dewa rendahan. oke. Tapi jawaban The Fool, urutan 0, seolah memberitahu bahwa ada level pemilik perusahaan, sebuah tingkatan eksistensi yang sangat beda. Dewa yang sesungguhnya. Dan kartu-kartu blasfemi itu adalah peta jalannya. Tepat, semacam manual promosi untuk mencapai level tersebut. Ini membuka cakrawala baru bagi Audrey. Setelah percakapan itu, The Fool membaca 3 halaman buku harian Roselle yang baru ia dapatkan. Dan isinya benar-benar mengguncang fondasi. Apa isinya? Pertama, identitas asli Kaisar Roselle. Nama aslinya adalah Huang Tao, dan dia ternyata sama seperti The Fool, seseorang yang berpindah dunia atau bertransmigrasi. Dan bukan cuma itu, asal-usulnya sangat spesifik dan modern. Di buku hariannya, Roselle menyebut hal-hal seperti bahasa Mandarin sederhana, aplikasi bernama TikTok, bahkan game online. TikTok, serius? Serius? Dia mengaku menyeberang ke dunia ini setelah membeli sebuah piringan perak misterius. Ini mengkonfirmasi bahwa ada dunia lain, dunia modern seperti dunia kita, yang terhubung dengan dunia fantasi ini. Tunggu dulu. Di sini bagian yang bikin kepala saya pusing. Referensi budaya Roselle menunjukkan dia berasal dari era yang sangat dekat dengan kita. Tapi, di dunia fantasi ini, dia tiba hampir 200 tahun sebelum The Fool. Padahal, di bumi, waktu kepergian mereka mungkin cuma selisih beberapa tahun kan? Bagaimana logikanya? Waktu di antara dua dunia ini sepertinya tidak berjalan lurus. Ini benar-benar sebuah paradoks. Sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Ini menunjukkan kalau proses menyeberang itu bukan perjalanan sederhana. Ada faktor, relativitas waktu yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Buku harian itu juga mencatat momen pencerahan Roselle saat dia sadar ini bukan sekedar dunia abad pertengahan biasa. Betul, dia menyaksikan pertempuran antara Beyonder, monster bermata 4, melawan seorang pria yang bisa memanggil pilar api emas. Saat itulah dia tahu dia telah mendarat di dunia yang penuh keajaiban dan bahaya. Setelah semua pencerahan yang bikin pusing ini, pertemuan klub tarot beralih ke sesi yang lebih praktis, semacam perdagangan bebas. Dan terus terang, ini bagian favorit saya. Sama, karena ini menunjukkan bahwa di balik semua diskusi tentang dewa, takdir, dan paradoks waktu, mereka tetap punya masalah yang sangat manusiawi. Anda benar. Momen puncaknya adalah ketika Force, the magician, setelah hening sejenak, mengajukan pertanyaan paling universal sepanjang masa. Apa itu? Apakah kalian punya cara bagus untuk mendapatkan uang? Dan seluruh anggota makhluk-makhluk kuat yang membahas rahasia dewa hanya bisa diam, hening yang canggung. Ternyata masalah keuangan itu nyata ya, bahkan di dimensi lain. Ini momen yang sangat membumi. Sangat. Di sisi lain, Derek menawarkan bahan monster langka dari kotanya buat ditukar formula ramuan. Sementara The Hanged Man minta bantuan melacak buronan kasus perbudakan. Spektrum masalah mereka sangat luas, dari bertahan hidup sampai menegakkan keadilan. Ini yang membuat mereka terasa nyata. Di balik nama-nama keren dan kekuatan mistis, mereka tetap orang biasa dengan masalah biasa. Pertemuan pun berakhir, dan setiap anggota kembali ke dunia nyata mereka. Dan disinilah kita sampai pada adegan penutup yang bikin napas tertahan. Derek kembali ke selnya yang gelap dan dingin. Teringat nasihat The Hanged Man tentang betapa berbahayanya tahanan di sebelahnya, dia memutuskan untuk mencoba berkomunikasi. Dia jalan ke dinding logam yang memisahkan sel mereka. Lalu, dia mengetuknya dengan sebuah sinyal. Betul, tapi tidak ada jawaban. Hening. Mungkin kapten itu sedang tidur, atau mungkin sudah dipindahkan. Derek menunggu, menatap dinding kusam itu, ketegangan mulai terasa. Dan di saat hening itulah, saat dia sedang fokus ke depan, momen puncaknya terjadi. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, dari dalam selnya sendiri, terdengar suara tua dan samar berbisik. "Apakah kau mencariku?" Dan di sanalah catatan kita berakhir. Sebuah cliffhanger yang sempurna, jadi mari kita rangkum.
Kita telah melihat bagaimana sebuah pertanyaan sederhana tentang nama Amon membuka tabir misteri kuno. Kita menemukan bagaimana sebuah buku harian mengungkap paradoks waktu yang membingungkan antara dunia kita dan dunia mereka. Dan yang paling mengerikan, Kita sadar bahwa ancaman paling nyata bagi Derek mungkin bukan berada di sel sebelah, tapi sudah berada di dalam selnya sendiri. sumber ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan tentang hakikat penjara itu sendiri. Jika dinding tebal dan segel mistik terkuat tidak mampu menahan seseorang, apa sebenarnya yang sedang dikurung? Apakah itu tubuh atau sesuatu yang jauh lebih tak terhingga, seperti kesadaran? Pertanyaan yang bagus. Dan jika Amon, sang penghujat, punya kemampuan untuk memanipulasi rahasia, mungkin kemampuan untuk memanipulasi ruang dan persepsi adalah salah satu rahasia terkecil yang mereka miliki. Sesuatu untuk Anda renungkan?